Wacana pemecatan anggota DPR kerap muncul setiap kali publik geram dengan perilaku wakil rakyat. Tak jarang, masyarakat bertanya apakah Presiden bisa langsung memecat anggota DPR? Pertanyaan ini wajar mengingat Presiden dianggap sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam pemerintahan. Namun faktanya, sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Presiden dan DPR pada posisi sejajar dengan fungsi berbeda. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan. Lantas, apa alasan Presiden tak bisa memberhentikan anggota DPR? Dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, Presiden memang memiliki kewenangan luas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tetapi, anggota DPR juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif. Keduanya sama-sama punya legitimasi politik dari rakyat dan masing-masing memiliki mandat konstitusional yang tidak bisa diganggu satu sama lain. Hal ini diatur jelas dalam pasal 7C UUD 1945 yang menegaskan Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, meski ada tekanan publik, Presiden tidak bisa begitu saja mengeluarkan keputusan sepihak untuk memecat anggota DPR. Situasi ini berbeda dengan sistem parlemen. Di sana Presiden atau Perdana Menteri bisa membubarkan parlemen jika dianggap tidak lagi efektif menjalankan fungsi pengawasan pemerintah. Sebaliknya, parlemen juga bisa menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak percaya. Namun di Indonesia, presidensial dipilih agar stabilitas pemerintahan terjaga. Presiden tidak bisa dipecat oleh DPR, dan DPR pun tidak bisa dibubarkan Presiden. Inilah prinsip keseimbangan kekuasaan yang dijaga oleh konstitusi. Kalau begitu, siapa yang bisa memberhentikan anggota DPR? Mekanismenya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Anggota DPR bisa diberhentikan jika tidak mampu menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan, melanggar sumpah jabatan, terbukti bersalah lewat putusan pengadilan, atau melanggar kode etik. Selain itu, usulan pemberhentian juga bisa datang dari partai politik yang mengusungnya. Penting untuk dicatat, posisi anggota DPR sangat terkait dengan partai politik. Jika seorang anggota melanggar aturan partai atau pindah ke partai lain, maka partai berhak mengusulkan pemberhentian kepada pemimpin DPR. Setelah itu, keputusan akan diresmikan oleh Presiden. Di sisi lain, ada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Lembaga ini berfungsi menegakkan kode etik anggota DPR. Jika ada kasus pelanggaran serius, MKD dapat memproses, menjatuhkan sanksi, hingga merekomendasikan pemberhentian. Jadi, pengawasan terhadap DPR datang dari internal lembaga itu sendiri, dari partai politik, maupun lewat jalur hukum. Sejumlah contoh nyata yang pernah terjadi adalah anggota DPR yang terbukti korupsi atau melakukan tindak pidana berat, otomatis diberhentikan begitu ada putusan hukum tetap. Begitu juga anggota DPR yang tersandung kasus pelanggaran etik kerap mendapat sanksi tegas, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Namun dalam kasus lain yang hanya menyangkut pernyataan atau sikap kontroversial, mekanismenya tidak langsung ke pemecatan. Biasanya, partai terlebih dahulu mengambil langkah politik seperti menonaktifkan, memutasi, atau memberikan sanksi internal.
Pertanyaan soal kenapa Presiden tidak bisa memecat anggota DPR biasanya kembali mencuat saat publik kecewa dengan wakil rakyat. Namun, sistem yang ada sebenarnya dirancang agar tidak ada satupun lembaga yang punya kekuasaan absolut. Presiden tetap diawasi DPR, sementara DPR tidak bisa seenaknya menjatuhkan Presiden. Ini adalah prinsip check and balance yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia. Jadi, jawabannya jelas, Presiden tidak bisa memecat anggota DPR. Mekanisme pemberhentian anggota Dewan sudah diatur lewat konstitusi, undang-undang, dan tata tertib DPR. Kontrol terhadap DPR datang dari partai politik, MKD, serta jalur hukum. Meski demikian, suara publik tetap penting. Kritik masyarakat bisa mendorong partai politik atau MKD untuk mengambil tindak tegas terhadap anggota DPR yang dianggap melanggar norma atau tidak layak menjabat. Dengan memahami aturan ini, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi isu politik. Demokrasi berjalan bukan hanya lewat presiden, tetapi juga melalui keseimbangan antar lembaga negara.